Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, setahun sudah penantian kita menanti tampilnya timnas kesayangan kita 2004, sekarang 2025 ya. Di Maret ini kita sudah gak sabar untuk melihat mereka, jagoan-jagoan kita ini, anak kita, kesayangan kita, untuk tampil melawan Australia. Setelah sebelumnya di 2024 ya, mengalahkan Arab Saudi, sekarang akan melawan Australia. Ini sangat kita nantikan, dan tentunya minggu setelahnya akan menjamu Bahrain di GBK. Berita bagus tentang penambahan amunisi baru timnas kita. Saya kira teman-teman cukuplah nanti cari informasi di luar sana. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jangan kaget kalau timnas lolos Piala Dunia. Eliano bawa Tristan Guijer ke Indonesia. Wah, ini Eliano, saya tuh melihat si Eliano ini anak yang luar biasa, masih sangat muda, tapi dia sabar ya, sabar. Dia dicadangkan, bahkan sempat dicoret, nggak ikutkan dalam skuad, tapi dia tetap sabar. Bahkan dia tetap masih ngajak untuk bergabung teman-teman yang ada di Belanda sana, dan berhasil ya untuk membawa lagi temennya ini yang bermain di kasta tertinggi di liga sana ikut beneran. Nah, ini luar biasa, mentalitas dari Eliano ini perlu dicontoh. Kalau Indonesia mengandalkan apa adanya anak-anak yang ada di Indonesia, yang berlaga di Indonesia, memang kita harus mengakui belum saatnya Indonesia melaju ke Piala Dunia. Tapi dengan adanya anak-anak kita yang sudah merumput di Eropa, kemudian dia pulang, maka ini sangat memungkinkan untuk bisa maju di kancah Piala Dunia. Kita tidak merendahkan pelatihan yang ada di Indonesia, tapi yang namanya jam terbang, kemudian profesionalisme itu memang harus diasah, ditingkatkan. Yang namanya profesionalitas itu, profesional itu memang enggak ada baper-baperan, adanya adalah disepakati, ini kesepakatannya A, B, C, D, dan itu semua untuk dipenuhi. Misalkan dari yang disepakati itu tidak terpenuhi, maka semuanya dengan legowo, dengan ikhlas untuk menerima konsekuensinya. Kalau kita bicara profesionalitas itu memang agak mengerikan ya. Mengerikannya itu seolah-olah nggak ada unsur kekeluargaan. Kalau kita pakai asas kekeluargaan, nanti bisa jadi profesionalitasnya itu juga agak luntur, maka ini agak repot ya. Kalau bisa ya profesional tapi suasananya kekeluargaan. Nah, itu kalau bisa, walaupun itu agak susah ya, karena yang namanya profesional itu, misalkan kita bidik target 4, ternyata tercapai 2, ya sudah, besok sudah nggak bisa ikut lagi. Jadi kalau misalnya pemain dengan target performa seperti yang targetkan, ternyata kok dia underperformance, maka ya dia sudah harus menerima konsekuensinya. Misalkan selanjutnya sudah gak ikut lagi ke pertandingan selanjutnya. Karena apa? Karena underperformance, karena tidak sesuai target. Bahkan gak bisa seorang pemain yang main bagus, tapi saat dimainkan ternyata dia tidak bermain bagus, tetap aja saat itu dia tidak profesional. Saat itu mungkin karena kondisi psikis dan sebagainya. Bahkan pemain yang bagus pun kalau memang fisiknya sedang tidak fit, ya tidak diikutkan, dicoret.
Jadi apalagi mental, nah ini yang susah, apalagi mental. Kalau mentalnya nggak jadi, misalkan ada aturan nggak boleh makan A, B, C, D, itu dilanggar, itu pun sudah tidak profesional. Tidak boleh keluar ke tempat apa misalkan ya, hiburan malam atau apa, sehingga minum minuman yang nggak seharusnya, itu pun harus diikuti. Begitu nggak diikuti, ya sudah nggak profesional lagi. Bahkan kalau hal-hal seperti itu dilanggar, ya bisa jadi konsekuensinya adalah tidak diikutkan untuk pertandingan selanjutnya. Semoga pemain-pemain kita yang sudah mulai merumput ke luar negeri ya, pengalamannya menjadi lebih banyak, sehingga mereka kualitasnya lebih tinggi lagi saat pulang mendukung timnas Indonesia. Mereka sudah pulang dengan bekal-bekal amunisi yang lebih mantap lagi. Eropa baru sadar selama ini ternyata Indonesia penggila bola terbesar. Ya, Indonesia ini penggila sepak bola terbesar. Walaupun nggak pernah dilirik, Indonesia tuh mana sih, apa ada sepak bolanya? Ya karena memang belum pernah berbicara tampil di kancah internasional, belum pernah maju sampai ke sejauh itu, makanya nggak dilihat. Padahal segila ini Indonesia, luar biasa, dukungannya sangat dahsyat. Nah, tahun ini kita doakan bersama-sama, dan bulan ini akan bertanding anak-anak kita, semoga diberikan kemenangan dan benar-benar bisa melaju ke Piala Dunia. Nggak tahu nanti mau langkahnya sampai titik mana, tapi masuk saja dulu, masuk ikut Piala Dunia, itu sudah mengukir sejarah. Oke teman-teman, ikuti terus, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.